Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga masih tetap semangat dalam pembelajaran kali ini dan Ibu juga selalu berdoa dan marilah kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berhasil ya, sehingga pembelajaran KBM tatap muka di kelas akan segera terwujud dan kita bisa bertatap muka kembali. Oke, pada kesempatan ini I will review about the material present tense, chapter 1 and chapter 2 continuous tense. Why did I have to review about this material? Because this material is very important. I believe that when you were in the 7th grade, your teacher has been taught about this material. Jadi dulu di kelas 7 semester 2 anak-anak sudah mendapatkan materi present tense dan juga continuous tense. Tapi mungkin ada beberapa yang belum memahami secara maksimal. Jadi sebenarnya di kelas 8 ini hanya mengulang kembali materi ini. Tapi oke lah, I will tell and I will try to explain about this material sampai anak-anak benar-benar paham. Kenapa kok harus paham? Karena materi ini adalah dasar dalam pembelajaran tenses. Tenses itu apa? Tenses adalah cara membentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau ngomong pakai bahasa Inggris, untuk menyusun kalimat kita harus memahami beberapa tenses. Dan tenses yang paling dasar adalah present tense dan continuous tense. Jadi sebelum Ibu melangkah ke chapter ketiga, Ibu ingin memastikan anak-anak benar-benar sudah memahami tenses present dan continuous. Oke, kita mulai dari chapter pertama yaitu present tense. Present adalah kebiasaan. Kebiasaan yaitu apa yang kita lakukan secara rutin. Dan di sini, tense di sini artinya adalah kalimat. Ciri-ciri dari present tense kita menggunakan keterangan waktu atau dalam bahasa Inggris yaitu time signal. Ada every day yang artinya setiap hari, every week setiap minggu, often yaitu sering, always itu selalu, usually biasanya, sometimes kadang-kadang, dan never tidak pernah. Jadi kata-kata ini sering digunakan dan sebagai ciri utama dari tenses present. Dan pola kalimat atau the pattern of the sentence, pola kalimatnya di sini pada kalimat positif, subjek. Subjek itu dalam bahasa Inggris apa saja? Oh, dalam bahasa Indonesia subjek itu ada nama orang, nama benda, nama binatang dan sebagainya. Tapi karena dalam bahasa Inggris disebutkan juga nama orang, cuma nama orang itu bisa diganti dengan 7 hal. 7 hal yaitu pronoun kata ganti orang. Ada 7 apa saja, yaitu ada, tuliskan di sini ya. Subjek ada 7 yaitu I, saya, you, kamu, pasti anak-anak sudah paham ini ya. Kemudian they, mereka, we, kami, kemudian she itu dia pengganti perempuan, he dia pengganti laki, dan it mengganti benda. Atau lebih mudahnya kita namakan ini seperti ini, ayu dewe, ayu dewe. Sopo sing ayu dewe? Ayu dewe yaitu singkatan dari ayu, de, dan we. Sedangkan yang pronoun yang ketiga, subjek yang ketiga yaitu si, it, kita namakan saja seperti si hita gitu biar gampang. Si hita, ayu, dewe. Kita kembali ke pola kalimat. Jadi subjek ada 7 itu tadi, kemudian followed by verb what? Artinya diikuti dengan verb 1. Verb 1 itu asli tanpa imbuhan s. Dan jika subjeknya I, you, they, dan we, maka dia menggunakan verb 1. Sedangkan subjek yang diikuti dengan kata kerja berakhiran s atau es ada 3 yaitu she, he, dan it. Kemudian dilanjutkan dengan objek. Sedangkan untuk membuat kalimat negatifnya, subjek seperti yang 7 tadi ditambahkan kata bantu do dan does. Do dan does. Jadi kalau mau bilang tidak itu harus diikuti dengan bantu do dan does. Maaf, ini Ibu tadi lupa. Ditambahkan kata verb, tambahkan not,
Karena negatif, kemudian verbnya kembali ke bentuk pertama. Jadi tidak boleh ditambah s atau es meskipun subjeknya she, he, dan it. Sedangkan to make interrogative sentence, untuk membuat kalimat pertanyaan, do dan does ini kita taruh di depan. Itu di sini artinya apakah. Kemudian diikuti dengan subjek. Ketujuh ini tadi selalu diikuti dengan verb one dan objek. Jadi intinya untuk kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja pasti menggunakan verb one. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Danu membaca novel setiap hari. Nah, ada setiap hari, berarti ini adalah ciri-ciri tenses present, kalimat kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Membaca bahasa Inggrisnya read. Karena subjeknya adalah Danu di sini bisa diganti dengan he. Danu yaitu laki-laki, maka dia adalah he, maka kata kerjanya harus ditambah dengan s atau es. Karena ini berakhiran dengan huruf konsonan, maka tinggal tambahkan s saja. Novel everyday. Negatif Danu, he, kemudian followed by does. Kenapa ditambah does? Karena subjek she, he, it menggunakan does, sedangkan I, you, they, we kata bantunya menggunakan do untuk membuat kalimat negatifnya. Setelah does not, kita lihat ya polanya, dikembalikan lagi ke verb 1. Verb 1-nya membaca apa? Read, jadi tanpa imbuhan s. Lanjutkan dengan objeknya yaitu novel everyday. Sedangkan untuk interrogative sentence yaitu kalimat pertanyaan, dasnya kita pindah di depan, diikuti subjeknya yaitu Danu. Readnya lagi-lagi memang tidak menggunakan verb s, yaitu kembali ke verb 1. Novel everyday, dan jawabannya kalau ya berarti yes, he yaitu Danu, does kalau tidak he, no he doesn't. Oke, untuk contoh number 1, Ibu harap anak-anak paham ya. Pahami dulu sebentar. Oke, I will continue example number 2. Contoh nomor 2. Subjeknya tidak tunggal, tidak Danu, tapi coba kita menggunakan jamak, yaitu ada Neni dan Tata. Neni dan Tata berarti ada 2 orang. Neni dan Tata sering nonton film. Ada kata sering ya, sering yaitu sebagai penanda kalimat ini kalimat kebiasaan, yaitu nanti bahasa Inggrisnya adalah often. Neni dan Tata bisa kita ganti D. Sebenarnya nggak apa-apa. Neni dan Tata tetap ditulis Neni dan Tata, it's okay. Tapi untuk mempermudah biar anak sekalian juga paham bahwa Neni dan Tata bisa diganti dengan D. Often itu sering. Watch, nonton bahasa Inggrisnya yaitu watch. Watch di sini asli verb 1. Kenapa? Karena polanya jika subjeknya D, maka verbnya yang digunakan adalah verb 1. Jadi tanpa imbuhan s. A movie yaitu film. Negative sentence mudah ini, tinggal tambahkan do not diikuti dengan watch-nya tanpa imbuhan apapun. Sedangkan interrogatif, do-nya kita taruh di depan. Apakah mereka sering nonton film? Kalau benar jawabannya ya berarti yes, they do. They ini menggantikan Nani dan Tata. Kalau tidak, no, they do not. Oke, ini ciri-ciri tenses present, dan ini chapter 1. Chapter 1 tidak ada verb ing. Verbnya yaitu kalau tidak verb 1 ya verb s atau es. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, let's discuss about your daily test 1. Ini 6 ya. 6 soal Ibu ambil dari daily test 1 yang kemarin kita gunakan untuk ulangan. And I really just a little disappointed about your result because only 4 or 5 students who get 100 score. Actually, I want all of the students get 100 score because I believe that you can do that. Ibu tuh percaya anak-anak tuh bisa mengerjakan soal ini. Makanya ibu tuh lihat hasilnya kemarin tuh rasanya kok nilainya seperti ini, what's wrong gitu, apa yang salah gitu ya. Sebenarnya ibu sudah kasih video YouTube ya tuh, cuma mungkin kebanyakan anak-anak ternyata nggak nyaman atau banyak yang bilang dari YouTube itu anak-anak bahkan belum paham. Makanya tadi ibu coba untuk explain again ya, menerangkan kembali. Kita coba number 1, kita masuk. This is soal ya number 1.
We kembali lagi ya, chapter daily test 1 itu materinya chapter 1, nggak ada verb nggak ada verb continuous, nggak ada. We bla 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 our cat every day. Kita titik-titik kucing kita setiap hari. Optionnya ada 4, yaitu ada kata feed. Feed di sini itu artinya feed ya. Kata feed itu memberi makan. Memberi makan. Sebenarnya anak-anak tidak tahu artinya feed, sebenarnya nggak masalah. Tidak masalah, asal kita terapkan ke rumusnya. We, kita lihat ke sini. Subjek we itu artinya kami. Lihat polanya. Positif ya, kalimatnya positif. We, nah we ada di sini. We itu kategori sing ayu dewe. Ayu dewe subjek aku, kamu, mereka, kami. Sing ayu dewe itu nggak suka s. Nggak suka dengan akhiran s. Jadi sing ayu dewe nggak seneng s. Sing seneng s apa? Si hita, si it itu suka s. Jadi kata kerjanya mesti ditambah s untuk kalimat positif. Karena subjeknya we itu ayu dewe nggak suka s, maka verbnya itu tanpa s. Verb 1 mana? Option s di sini berarti ini salah. Apalagi ada kata feeding, nggak ada ini kata sedang nggak ada. Ini tensesnya present bukan continuous, berarti optionnya tinggal A dan B. Karena present nggak ada kata tuh yang kita pakai, dah kata mau jawabannya apa? Feed. Betul. Oke, paham ya? Number 1. Number 2. My sister and brother seldom shop. Nah, ada seldom kan keterangan waktu artinya itu jarang. Seldom itu jarang. Saudaraku dan kakakku jarang titik-titik baju itu maksudnya nggak telanjang ya. Maksudnya baju atasan atau kemeja. Memakai berarti wear. ABCD itu artinya semuanya memakai. Sekarang kita lihat. My sister dan brother itu 2 orang, bisa diganti dengan they. Lihat ke kiri. They berarti kembali yaitu subjeknya ayu dewe yaitu they, maka dia tidak suka s. Yang ayu dewe nggak suka s, maka verbnya verb 1. Lihat, iki ono s enggak, iki ono ing enggak, kok nek di barang enggak. Oh berarti jawabannya adalah langsung ketemu yaitu where. Oke, paham ya? Mudah kan? Kenapa kemarin kok bisa salah? Oke, now it's number 3. Nomor 3. I bla bla always bla bla to the dentist. Saya titik-titik selalu ke dokter gigi. Oh berarti ini saya selalu. Oh ada opsinya, ada not. Berarti kalimat negatif. Sekarang kita lihat negatif, pola negatif. Subjeknya apa? Saya, maka untuk membuat negatifnya kita pakai kata bantu apa? Do apa das? Apa ya? Do apa das? Sing subjeknya ayu dewi, maka kata bantunya yaitu do. Jangan das ya, das hanya untuk si hitam. Kita lihat, do ada option do yaitu di A dan B, berarti ini jelas salah. Salah ya, ada das berarti salah. Tinggal 2. I do not. Sekarang lihat lagi. Present pasti diikuti dengan verb 1. Verb 1-nya pergi apa? Yaitu ada kata go. Nah, when ini apa anak-anak? When itu adalah kata verb 2 dari kata go. When go nanti semester 2 kelas 8 nanti ya ada pembahasan tentang past tense, nanti diterangkan. Itu past tense nanti, tenses yang ketiga itu. Nah, di sini. Padahal yang kita gunakan adalah verb 1 yaitu go. Jadi ini salah. Nah, yang betul adalah oke. Paham ya? Number 3. Now, number 4. When bla 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 do you titik-titik a shower. Artinya when itu apakah? Kita ke kalimat tanya yang menggunakan we have question. We have question itu kata tanya. Kata tanya di sini when bla 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 you a shower, subjeknya adalah you, maka kata bantunya nanti do ya. Dilalah kebetulan option A B C D nya pakai do. Jadi kita tidak bisa 50-50 membuang 2 jawaban yang salah. Pastikan kalimat tanya ya itu semuanya pasti menggunakan verb 1. Mandi
a shower, mandi. Mandi itu bahasa Inggrisnya adalah take a shower. Maka verb satunya yaitu take. Mandi bahasa Inggrisnya adalah take a shower. Ini ada ing, jelas salah. Took itu verb 2, taken itu verb 3, take itu verb 1. Jadi inilah jawaban yang betul. Oke, pahami dulu. 1, 2, 3, action. Tenan ya. Action. Oke, number 5, nomor 5. This is jumble word. Jumble word it's mean kata acak. Jadi kita disuruh menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. The first step, langkah pertama, we have to find the subject. Kita cari dulu subjeknya. Subjek, cari nama orang. Nah, sudah ketemu nama orang yaitu Laura. Laura berarti nomor 6. Nomor 6 otomatis A, nomor 2 oh salah. Kemudian D diawali dengan nomor 4 otomatis salah. Jadi kita hanya punya option B dan C. Sekarang kita susun. Laura, pahami dulu sebelum kita susun, pahami dulu sekilas saja. Hambok itu PR, doesn't tidak, do mengerjakan. Her dia after setelah Laura sekolah. Oh maksudnya seperti ini. Laura tidak mengerjakan PR setelah sekolah. Sudah paham ya? Paling tidak sudah tahu inti dari susunan kata-kata ajaknya. Kita susun yuk. Laura sudah 6 ya, 6. Kemudian negatif. Nah, lihat di sini. Negatif Laura berarti si. Si karena tidak, si nggak boleh pakai do, dia pakainya doesn't, does not. Langsung diikuti doesn't. Laura doesn't nomor berapa? Nomor 2. 6, 2 ini juga 6, 2. Doesn't, kemudian verb 1. Verb 1 mengerjakan apa? Do. Do berarti 6, 2, nomor berapa? Do, 3. 6, 2, 3. Ini juga 6, 2, 3. Laura tidak mengerjakan. Mengerjakan apa? PR-nya. PR-nya berarti PR milik siapa? Laura. 6, 2, 3. Doesn't do. Doesn't do juga. Kemudian PR-nya her homework. Her homework. Her 4. Oke, di sini. Oh, di sini kok 1. Nah, sekarang kita pikir her homework atau homeworker. Karena ini miliknya, maka pronounnya ada di depan dan kata bendanya di belakang. Yang betul berarti her homework, yaitu 4 dulu baru 1. Kemudian after 5 school 7 dah ketemu. Yang betul adalah B. Oke, ini A, C, dan D salah. Oke, paham ya? Untuk kata ajak, sebenarnya ibu tuh paling suka kalau kata-kata ajak seperti itu. Next, the last number, nomor 6. Ini soalnya sederhana tapi anak-anak mengulang kembali penjelasan ibu tentang present tense tapi yang bukan verbal, nominal. Tapi nominal itu present tense present yang tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata sifat. Contohnya seperti apa? Seperti saya cantik, berarti I am beautiful. Beautiful itu kata sifat, tidak boleh menggunakan I do beautiful. Oke, kita coba ya. Number 6, kamu dilarang, prohibited itu dilarang. Anak-anak kan mengerjakannya kan boleh buka HP, boleh buka bantuan Google. Jadi untuk arti ibu kira tidak bermasalah karena sudah banyak bantuan. You are prohibited. Kalian dilarang to use untuk menggunakan sepeda ini because it titik-titik broken itu rusak. Rusak ini adjektif, itu kata sifat. Kata sifat. Kalau kata sifat itu tidak boleh menggunakan do dan does, tidak boleh. Karena ini kata sifat yang digunakan adanya to be, itu is, am, dan coba dibuka kembali catatan semester 1, semester 2 ini yang present tense pola nominal. Karena subjeknya is, karena subjeknya it, to be apa yang digunakan? Is, am, atau are? Kira-kira apa? Apakah are? It itu tunggal, bendanya tunggal. It ini menggantikan bicycle. Apakah a atau is? Kira-kira yang mana? Do dan das genah salah ya. Yang betul adalah karena ini tunggal, maka to be yang digunakan adalah
Maka jawabannya B. Oke, this is pembahasan soal ulangan pertama. Mohon dipahami lagi, dilihat, dipahami. Jangan khawatir, don't worry, I will take this one in a picture. Ibu akan mengambil gambar ini, foto nanti akan ibu kirim ke WA. Rencananya, the planning for next meeting, untuk pertemuan selanjutnya nanti ibu akan coba memberikan daily test yang season 2. Karena ibu masih penasaran, ibu tuh pengennya anak-anak nilainya 100 semuanya ya. Jadi nanti ada daily test tuh, materinya persis seperti ini. Chapter 1 ya, bukan chapter 2. Chapter 2 tuh masih nanti aja. Karena ibu untuk tenses present, ibu ingin anak benar-benar paham ini. Nanti soalnya 10, soalnya mirip-mirip seperti ini. Jadi pembahasan ini hari ini mohon untuk dipahami anak-anak. If you have a question, jika anak-anak punya pertanyaan, silakan japri Bumar lewat WA bisa, lewat GCR bisa. Jangan takut, jangan sampai tidak paham karena takut ya. Oke, gimana? Paham tidak penjelasan ini? Mudah-mudahan bisa ya. Kita tunggu untuk daily test selanjutnya. Kalau kelas 8H itu nanti daily testnya hari Selasa. Kemudian kalau hari Rabu, kalau 8G itu nanti hari Kamis. Kalau 8I nanti daily testnya hari Sabtu. Okay, student, I think enough for my explanation about chapter 1, and I hope you can enjoy about this video, and hopefully what I have explained, all of you are understand about the material. Thank you, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.